Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UPIN PPG dalam jabatan 2022, saya Rusda Sianipar SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 gelombang 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan nomor peserta 201502925056. Saya mengajar di SMA Swasta Nurul Islam Indonesia, bidang studi Bahasa Indonesia. Hari ini, 12 Juni 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIM di kelas 11 IPS dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Berikut video pembelajaran saya. Berjumpa lagi dengan Ibu. Pelajaran kita adalah pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Apa kabarnya semua di sini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah sarapan, sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan anak Ibu Bayu pimpin doanya. Silahkan maju. Yang lain harap mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Bil Islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. warzuqni fahma Wa amalan sholihan. wa amalan sholihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau ngecek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir nak? Hadir semua Bu. Hadir semua, alhamdulillah ya. Berarti semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjutkan, di sini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Untuk apa? Untuk menciptakan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita sendiri. Boleh dipersilahkan anak-anak Ibu untuk berdiri. Rahma boleh maju ke depan, dipimpin temannya untuk menyanyikan salah satu lagu bacaan kita, yaitu Indonesia Raya ya. Untuk lebih semangatnya kita akan menggunakan musik ya. Indonesia telah
Baiklah, sekarang Ibu ingin mengingatkan pembelajaran minggu lalu. Kemarin kan kita juga sudah membahas tentang karya ilmiah ini kan. Dan Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Silakan Nak, tunjuk tangan. Baik, bilang. Minggu lalu kita mempelajari unsur-unsur karya ilmiah. Bagus ya, minggu lalu kita telah membahas unsur-unsur sebuah karya ilmiah ya. Ada lagi yang lain yang masih ingat? Baik, Rahma silahkan. Minggu lalu kita mempelajari tentang manfaat dan ciri-ciri karya ilmiah. Ya, bagus ya. Ayo kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada teman kita ya. Bahwa minggu lalu kita sudah membahas unsur-unsur, manfaat dan ciri-ciri karya ilmiah ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran. Mungkin sudah lihat di layar depan. Kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah ya. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi inti yang akan kita pelajari hari ini ya. Di sana bisa dibaca ada KI 1 dan KI 2, tetap ya, walaupun apapun pembelajarannya kita harus selalu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut ya. Itu harus kita kaitkan dalam diri kita sendiri, apapun materinya ya, tidak terkhusus pelajaran apa, kita harus selalu menghayati dan mengamalkan ajaran yang kita, agama yang kita anut ya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur ya. Jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama ya. Yang ketiga, memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi yang akan kita pelajari ya. Sekilas itu bisa dipahami nantinya karena begitu banyak kompetensi inti yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca dengan tepat. Ya, yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat merancang informasi, tujuan dan esensi yang harus disajikan dalam sebuah karya ilmiah yang dibaca. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ibu harapkan itu dapat dipahami dan nantinya inilah yang akan kita peroleh setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini ya. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin menayangkan sebuah gambar dulu ya. Gambar ini akan memancing kalian sebenarnya apa sih yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini gitu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, di sini Ibu akan menampilkan beberapa gambar ya. Jadi gambar pertama ini Ibu ingin diantara kalian memberikan apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat gambar yang ada di depan kelas. Ayo, siapa nak? Ya, bagus. Siapa? Gambar 1 menunjukkan sebuah orang kaya membuang sampah sembarangan. Seharusnya dia bisa menjadi contoh untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya, ya, bagus sekali. Pernyataannya telah menyatakan bahwa itu kan orang kaya, Bu. Kenapa kita katakan orang kaya? Karena dia naik mobil, ya kan? Sedangkan lokasi yang ditunjukkan itu terlihat bersih. Di situ dia membuang sampah sembarangan. Ya, bagus ya. Ayo kita berikan aplaus untuk teman kita. Baik ya, sekarang kita masuk ke gambar yang kedua. Nah, ini ada gambar kedua. Ya. Coba selain si Sipa, ada yang bisa untuk menjelaskan? Jihan. Gambar 2 menunjukkan seharusnya jika kita
kita ingin organ pernapasan kita baik, kita harus menghindari merokok dan selalu memakai masker keluar rumah. Iya, apalagi sekarang musimnya virusnya tidak bagus ya, cuacanya tidak bagus. Maka untuk menjaga organ pernapasan kita, hindarilah merokok. Apalagi merokok asik. Kalau merokok aktif, dia hisap dan disebarkannya asapnya. Kita kalau sebagai perokok asik, kita yang akan menghirup asap dari rokok-rokok mereka ya. Dan kalau bisa usahakan walaupun COVID dinyatakan sudah hilang, gunakanlah masker jika kita berpergian ya. Oke, ada lagi yang mau menanggapi untuk gambar di depan? Ada? Ya, Rahma. Iya, bagus ya. Selain itu kita harus sering olahraga dan banyak minum air. Baik, sekarang kita masuk ke gambar yang ketiga. Kelihatan nggak gambar yang ketiga? Gambar apa? Ada yang boleh besar. Iya, ya. Ini melihat dari sudut pandang ada orang yang buang terus dari sisi kanan ibu ada yang mengatakan buang hajat. Ya, dua-dua benar. Tapi apa gambaran yang bisa kita lihat dari sini bahwa kalau orang melakukan kesalahan jangan kita tambahi ya. Ada orang buang sampah tambah lagi. Kan sering kita melihat tuh di pinggir jalan ya kan, tambah menumpuk. Kenapa? Karena mengikut. Dia bisa kok buang sampah ikut juga lah, seperti yang digambarkan sini. Oi, jangan buang sampah di situ, kata yang buang hajat. Apa kata yang buang sampah? Nah, lo sendiri ngapain? Berarti kan sama-sama melakukan kesalahan. Seharusnya ada yang salah, ada yang memperbaiki, yang membenarkan ya. Mungkin dari sini, dari gambar-gambar yang ibu tampilkan ini sudah dapat gambaran nggak mengenai pembelajaran kita hari ini? Sudah ya? Sudah ya. Oke, baik. Selanjutnya ibu kita masuk kepada kegiatan inti. Ya, ibu akan menampilkan video pembelajaran. Yang mana video ini berkaitan dengan pembelajaran kita minggu lalu supaya lebih paham. Coba kalian simak. Nanti jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Fitri di channel Belajar Prestasi. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari karya ilmiah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Bagi yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungan like, komen, share, dan subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari makalah. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari karya ilmiah. Karya ilmiah termasuk ke dalam bentuk non-fiksi. Karena dalam karya ilmiah bersifat objektif dan faktual. Pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Pendapat lain mengatakan karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Dalam berbagai bentuk penyajian.
Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Bentuk yang pertama, bentuk karya ilmiah populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat, atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa sembilan pulau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Yang kedua, bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Yang ketiga, bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal sebagai berikut: judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah perpustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Bagian penting dari struktur karya ilmiah yang pertama, judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kasualitas, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Sebagai contoh, aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA Lab School UPI Bandung. Dari judul tersebut dapat diketahui bahwa masalah yang diteliti yaitu aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Berikutnya ruang lingkup penelitiannya, kecerdasan emosi dan intelektual siswa. Tujuan penelitian mengetahui ada tidaknya hubungan antara aktivitas pergaulan dengan prestasi belajar siswa. Subjek penelitian, siswa SMA Lab School UPI Bandung. Metode penelitian, deskriptif komparatif. Penulisan judul dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan huruf kapital semua kecuali pada anak judulnya. Kedua, dengan menggunakan huruf kecil kecuali huruf-huruf pertamanya. Apabila cara yang kedua yang akan digunakan, maka kata-kata penggabung seperti serta kata-kata apapun, termasuk titik ataupun koma. Bagian yang kedua, pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Dan yang ketiga, kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoritis perlu dilakukan pengajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Nah, langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Di samping akan menghindari adanya duplikasi yang sia-sia, langkah ini juga akan memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam perkembangan ilmu secara keseluruhan. Yang keempat, metode penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai prosedur atau tata penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Metode penelitian yang dimaksud misalnya sebagai berikut, yaitu metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya pengakuan apapun. Yang kedua, metode eksperimen, yakni metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan pengakuan. Dan yang ketiga, metode penelitian kelas, yakni metode penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. Yang kelima, pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemanaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah pendahuluan, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka membuat putusan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan di dalam tulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sekian materi karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Mohon dukungan like, komen, share, dan subscribe jika akan merasa video ini bermanfaat. Kira-kira kita sudah mendapatkan suatu ilmu dari apa yang telah kita dengarkan tadi ya. Kita telah menghubungkannya dengan pembelajaran kita yang lalu. Baik, dari video yang kita tonton, kita telah mendapatkan banyak gambaran tentang materi yang akan kita bahas ya. Jadi di sini untuk membuktikan bahwa kalian betul-betul menyimak video yang tadi kita tampilkan. Coba ada yang mau bertanya? Oh, Yunus, silakan. Membedakan dari ketiga bentuk karya ilmiah. Bagus ya.
pertanyaan yang bagus. Tadi bentuk karya ilmiah ada 3 ya, ada populer, ada semi formal, dan ada karya ilmiah formal. Apa yang membedakan? Yang membedakan ketiga karya ilmiah ini adalah dari segi kelengkapan unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah karya ilmiah. Contohnya apa, Bu? Kalau karya ilmiah populer seperti kita lihat tadi, dia mana suka, temanya mana suka, lebih bebas, lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dan di mana biasanya kita menemukannya? Di koran, di majalah, ya kan? Tulisan-tulisan itu namanya sebuah karya ilmiah. Kenapa dikatakan itu karya ilmiah? Karena itu juga merupakan data atau fakta yang benar-benar terjadi. Itu ya, itu dia mengenai karya ilmiah populer. Yang karya ilmiah yang kedua yaitu semi formal. Semi formal ini lebih tidak dikatakan lebih lengkap, tetapi dia juga mempunyai beberapa unsur. Tadi sudah kita sayangkan, ada beberapa unsur yang tidak terdapat unsurnya itu pada karya ilmiah formal. Biasanya karya ilmiah semi formal ini bagaimana bentuknya, Bu? Mungkin di antara kalian sudah pernah menulisnya makalah. Sudah pernah nggak buat makalah? Sering ya, pelajaran geografi, pelajaran seni budaya, mungkin pelajaran lain kalian sudah sering disuruh membuat makalah. Apalagi laporan biasa, seperti kemarin kita ada kegiatan studi tour. Kan setiap kegiatan perjalanan itu pasti kita membuat sebuah laporan. Nah, itu dia ya. Itu dia dikatakan karya ilmiah semi formal. Yang ketiga, karya ilmiah formal. Di mana ini Bu sering kita jumpai? Itu ketika kita nanti melanjutkan ke perguruan tinggi. Nulis apa, Bu? Skripsi atau S1, S2 apa, Bu? Tesis, S3 apa, Bu? Disertasi. Nah, ini ilmu pengetahuannya lebih luas lagi ya. Yunus, bisa dibedakan ya. Itu namanya karya ilmiah berdasarkan tujuan esensi sebuah karya ilmiah tersebut. Mana kita? Oh, saya tamat S1, saya harus menyusun karya ilmiah. Berarti karya ilmiah apa yang kita tulis? Karya ilmiah formal. Oh, kami kemarin studi tour ke Makjo. Yang di sana ada kebun binatang, ada juga tumbuhan-tumbuhannya. Kami ditugaskan untuk membuat laporan hasil perjalanan. Berarti karya ilmiah apa yang kita tulis? Semi formal, seperti itu ya. Baik, bisa dipahami Yunus? Bagus ya. Yang lain juga Ibu harapkan bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan ya. Ada lagi pertanyaan mengenai video tadi atau materi yang kita pelajari? Baik, ya Putri, silakan. Bagus ya. Setiap karya ilmiah ini lebih berfokus kepada karya ilmiah formal yang wajib harus ada daftar pustaka. Kenapa harus ada daftar pustaka atau daftar rujukan? Karena di sana kita mengambil pendapat orang lain, ya, mengambil sumber orang lain, kita masukkan ke dalam tulisan kita. Malah loh yang punya tulisan kita ambil, tapi tidak kita masukkan namanya. Jadi kita harus memasukkannya ke dalam daftar rujukan atau daftar pustaka. Pertanyaannya, bagaimana sih menulis daftar rujukan yang baik dan benar? Simpel saja ya. Kita contohkan kepada buku kita. Ini ada buku masing-masing, ya. Baik, kita lihat penulisan daftar pustaka itu nama harus dibalik. Namanya ya, jangan orangnya, ya. Nama kalau dia terdiri dari 2 suku kata seperti saya, Rusda, Sianipar. Kalau dibalik apa duluan? Nah, iya bagus. Sianipar, Rusda. Jangan titik antaranya ya, tidak boleh. Jadi baik di buku kita apa namanya? Iya, enkoskosasi. Berarti kita tulis apa? Kosasi, enkos. Ya. Setiap satu kita harus beri tanda koma. Setelah itu apa, Bu?
tahun. Coba lihat. Tahunnya tahun berapakah ini dikeluarkan? Lihat di kata pengantar. Tahun 2017 ya, bagus ya. 2017 ya. Ada TV ya. Ada TV. Setelah tahun apa lagi? Harus ada nama atau judul. Apa judul bukunya? Coba cerdas bahasa Indonesia. Ya, ini ada 3 kriteria kalau diketik ya. Boleh digaris bawah, boleh dicetak agak miring, dan boleh dicetak agak tebal. Itu dia ya, ada 3. Boleh klik, karena kita tidak tulis susah agak miring-miringkan tulisan, maka kita garis bawah ya. Setelah judul buku, maka kita akan menuliskan kota terbit. Di mana kota terbitnya? Di sini juga nampak. Mana? Iya, tulis ya. Terus titik 2 penerbit. Apa penerbitnya? Penerbitnya Bumi apa? Penerbit Erlangga ya. Siap, jangan pada titik terakhir. Beres, inilah dia dan kamu salah. Oh, bagaimana kalau 3 suku kata? Ada nggak di sini namanya yang 3 suku kata? Ada. Nah, Nadia Putri Octavia. Ada yang bisa menjawab? Ya? Nadia? Nadia Putri Octavia kan? Oke. Bagaimana kalau 3? Ini kan 2. Kalau 3, kita ambil Octavia, lalu koma Nadia Putri. Ya, itu ya. Jadi yang satu ujungnya yang kita balik, untuk kata yang kedua dan ketiga itu tidak di. Ya, oke? Bisa dipahami? Bagus ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau gitu sudah paham ya mengenai pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang Ibu akan bagi kelompok. Ini ada berapa jumlahnya? Ada 16 ya. Berarti bisa kita kelompok ya. Silakan bagi kelompoknya langsung ambil posisi. Sebutkan kelompok 1 Rahma, Viola, Nadia, Gilang, Yunus. Kelompok 2 Putri, Salsa, Jihan, Alja. Kelompok 3 Nadia, Hoyo, Rani, Bayu. Dan kelompok 4 Mutia, Andria, Najwa, Pagi. Ya, silakan langsung geser. Ambil posisi 1, 2, 3, 4. Pas 4 kelompok. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan LKPD ya. Di LKPD ini ada ringkasan materi tentang apa yang kita pelajari, dan di halaman berikutnya ini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Ini tugas yang pertama, ini adalah menjodohkan. Menjodohkan apa? Menjodohkan dari unsur dari karya ilmiah terhadap informasi yang sudah ada di posisi kiri. Ya, apakah dia termasuk? Tuliskan, ini sudah ada ya. Tinggal memasukkan ke bagian pojok kanan. Tugas yang kedua, ini kalian adalah merancang sebuah karya ilmiah. Ya, kalau dikatakan merancang itu belum komplit. Jadi rancang apa menurutmu kira-kira masalah yang kamu temukan di lingkunganmu, di sekitar sekolahmu, atau di lingkungan masyarakatmu di rumah. Ya, apa kira-kira yang enak yang akan kamu jadikan karya tulis ilmiah? Ya, baik, bisa dipahami? Bisa ya, tulis ya. Boleh ambil sumber dari Google ataupun dari ilmu pengetahuan
pengetahuan yang sebelumnya dari buku dan lain sebagainya ya. Ibu kasih waktu 30 menit ya, cukup ya. Baik, silahkan dikerjakan secara berdiskusi. Untuk kerjasama tetap ibu nilai ya, kedisiplinan, kerjasama, jujur, toleransi, kreativitas kalian dalam mengerjakan itu semua dalam penilaian ibu ya.
hasil diskusinya. Ambil posisi di sana. Ya, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh teman saya, Viola Nafisa. Dampak internet bagi anak. Latar belakang internet dapat dibilang salah satu penemuan terbaik dalam sejarah perkembangan teknologi. Seluruh manusia di belahan bumi maupun dapat saling bersentuhan. Kecanggihan yang ia tawarkan membuat dapat diakses segala usia, sehingga internet bahkan selalu dipergunakan anak. Dengan kondisi emosi anak yang masih labil, internet memiliki pengaruh besar. B. Masalah bagaimana dampak negatif bagi anak. C. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan dampak negatif bagi internet bagi anak. Dampak negatif internet bagi anak. Internet kini sudah menjadi kebutuhan primer bagi anak, namun tidak semua anak dapat memanfaatkan internet sesuai kaidahnya. Oleh karena itu, dampak negatif internet diantaranya yaitu 1. Menimbulkan keinginan anak untuk kekerasan. 2. Membuat anak keasikan berselancar di internet hingga lupa waktu. 3. Kecanduan. 4. Kasus bullying dan lain-lain. Hadirnya internet memang sangat membantu kehidupan masyarakat. Internet juga membantu anak dan dalam melakukan aktivitasnya, tetapi banyak dampak negatif bagi teknologi internet. Dampak negatif ditimbulkan bukan masalah sepele. Oleh karena itu, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal ini. Orang tua harus selalu mengawasi budak-budak dalam menggunakan internet. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya terhadap presentasi dari kelompok 1? Silakan. Saya Bu. Dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Yang lain mohon ditanggapi ya. Oleh yang lain, tidak hanya Viola ya. Apa alasan Anda memilih tema tentang dampak internet terhadap anak? Karena masalah ini merupakan masalah yang paling disoroti dan sangat berpotensi buruk bagi perkembangan anak. Ya, ada lagi? Ya, cukup jelas ya. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Dengan materi yang sangat baik dan sangat bagus ya, yang lagi sekarang lagi viral ya, masalah penggunaan internet terhadap anak. Anak nangis dikasih internet ya. Apalagi anak-anak malas belajar dirayu supaya dikasih HP ya. Itu sangat viral sekarang, masalah yang diangkat oleh kelompok 1. Baik, selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Suaranya lebih jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Najwa. Cara menjaga kesehatan, latar belakang. Kesehatan merupakan sesuatu yang harus dijaga oleh setiap insan. Seseorang tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun apabila tubuhnya tidak sehat. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya dengan cara menjaga asupan gizi yang dimakan. Selain itu, olahraga juga sangat perlu dilakukan sebagai tambahan. Tidur pada siang hari juga mempunyai beberapa manfaat. B. Pesan masalah. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam menjaga kesehatan? Bagaimana pengaruh tidur siang terhadap kesehatan tubuh? C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui cara yang bisa dilakukan menjaga tubuh serta memahami pengaruh tidur siang bagi kesehatan tubuh.
Satu, cara menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Cara-cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan diantaranya sebagai berikut: penuhi kebutuhan mineral dan juga vitamin tubuh, konsumsi makanan yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna, olahraga teratur, tidur yang cukup, jauhi minuman yang beralkohol. Pengaruh tidur siang. Tidur siang sering dilakukan seorang pada usia dini, akan tetapi aktivitas tersebut juga banyak dilakukan oleh siswa usia dewasa. Pengaruh tidur siang terhadap kesehatan tubuh diantaranya yaitu bisa menurunkan tekanan darah rendah, bisa menurunkan rasa gelisah dan bersedih, menghilangkan rasa lelah. Penutup, tidur siang adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kegiatan tersebut mempunyai beberapa manfaat, akan tetapi tidur siang harus dilakukan sesuai dengan waktu yang tepat. Jika tidur tersebut dilakukan dengan berlebihan, maka akan menimbulkan efek buruk lain, sehingga segala aktivitas harusnya dilakukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai disebabkan menyebabkan kebutuhan. Baik, dari presentasi kelompok 2 ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan makalah yang berjudul menjaga kesehatan tubuh. Ini sangat penting ya nak. Jadi kita apalagi kondisi cuaca sekarang, kita harus selalu menjaga yang namanya kesehatan tubuh. Dengan cara apa? Rajin berolahraga, mengatur pola tidur siang katanya, pola makan ya, dan lain sebagainya ya. Kita berikan aplaus kepada kelompok. Silakan duduk. Sekarang kita lanjutkan presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan kami di Fatihah. Positif dan negatif makanan kaleng. Latar belakang. Makanan kaleng termasuk ke dalam kelompok makanan cepat saji atau instan atau junk food. Menurut beberapa penelitian yang sempat dikerjakan di negara Jepang, makanan kaleng di dalamnya mengandung zat kimia stannum atau estek. Zat tersebut sebetulnya tidak berbahaya jika dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Tetapi zat SM tersebut akan berbahaya jika dikonsumsi dengan melebihi 14 mg per kilogram dari berat badan. B. Rumus masalah. Efek. Bagaimana efek makanan kaleng untuk kesehatan tubuh? C. Tujuan penelitian mampu mengetahui dampak positif serta negatif dari makanan kaleng. Pembahasan. Dampak makanan kaleng bagi tubuh. Makanan kaleng adalah salah satu jenis makanan cepat saji yang banyak digandrungi. Makanan kaleng ini identik dengan hewan seperti ikan atau biasa disebut dengan sarden. Tetapi tidak hanya sarden saja, makanan kaleng juga bisa berupa sayur, buah, sayuran, minuman. Makanan kaleng tak selalu memiliki dampak yang buruk ke tubuh. Makanan jenis ini juga mempunyai keunggulan. Beberapa dampak positif serta negatif makanan kaleng antara lain. 1. Dampak positif. A. Hemat dalam waktu penyajian. B. Kaleng dapat menjaga makanan dari kontaminasi organisme yang menyebabkan penyakit. C. Makanan kaleng tidak kekurangan akan zat gizi. 2. Dampak negatif. A. Membuat malas untuk memasak. B. Apabila dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi serta kolesterol. C. Apabila dimasak pada suhu yang tinggi, gizi yang ada di dalamnya akan berkurang atau bahkan bisa hilang. Penutup atau kesimpulan. Makanan kaleng mempunyai dampak positif dan juga negatif. Dampak negatif dapat berlangsung jika makanan kaleng yang dikonsumsi telah melampaui batas kadaluarsa. Tidak hanya itu saja, cara masak juga dapat mempengaruhi baik buruknya makanan kaleng pada kesehatan tubuh. Di samping dampak tidak menyenangkan yang
yang dengan makanan kalian membuat turut memberikan dampak positif seperti yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Ya, dari kelompok 2 ya. Silakan. Saya merupakan salah satu pencinta makanan kaleng. Selain penyajian yang praktis, makanan kaleng juga enak untuk dimakan. Apa solusi untuk menghindari mengkonsumsi makanan kaleng? Hal yang bisa dilakukan menggantikan makanan kaleng kepada masakan rumah. Walaupun ingin mengkonsumsi makanan kaleng, lihat jadwal pada dosanya. Jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan kaleng. Ya, karena kita sebagai bangsa Indonesia yang suka instan ya, makanan kaleng lebih praktis untuk dikonsumsi. Selain itu memang tanpa dipungkiri ya, enak ya kan? Jadi bagaimana caranya tadi? Katanya ya yang pertama berusaha untuk menyiapkan atau selalu mengolah makanan rumahan. Terus kalaupun kita tidak mungkin kita hindarkan, kalau kita mengkonsumsi makanan kaleng, lihat jadwal kadaluarsa dan jangan terlalu sering ya kan? Jangan terlalu sering untuk mengkonsumsi makanan kaleng ya. Ada lagi? Mungkin ya juga ini juga pembahasan yang sangat menarik ya. Nah, sudah selesai ya. Saya pikir tidak ada lagi yang ingin bertanya. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya ya. Terakhir penyajian dari hasil diskusi kelompok 4. Ya, ini kelompok terakhir ya, harus lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Mbak Arani. Cara menjaga kebersihan lingkungan. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Kebersihan lingkungan adalah kondisi yang bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya sampah, tubuh, serta bau. Di negara Indonesia, masalah kebersihan lingkungan ini selalu menjadi perdebatan serta masalah yang kian berkembang. Berbagai kasus yang melibatkan masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya juga kian meningkat. Masalah mengenai kebersihan lingkungan yang tak kondusif disebabkan oleh warga yang tidak sadar akan pentingnya hal kebersihan lingkungan. Pembahasan kesadaran masyarakat di dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan menjadi cerminan untuk setiap orang dalam hal menjaga kesehatan yang sangat penting pada kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan adalah suatu kondisi yang bebas dari semua penyakit, kotoran, dan lainnya yang mampu merugikan semua aspek yang menyangkut setiap aktivitas serta perilaku lingkungan masyarakat. Maka dari itu, setiap individu wajib untuk memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Cara menjaga kebersihan lingkungan berikut adalah tips serta trik dalam menjaga kebersihan lingkungan antara lain. 1. Dimulai terhadap diri sendiri dengan cara memberikan contoh pada masyarakat bagaimana cara untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, selalu melibatkan tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh guna memberikan pengarahan pada warga lainnya akan pentingnya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, memperbanyak tempat sampah di area lingkungan. Penutup, berbagai kasus yang menyangkut akan masalah kebersihan setiap tahunnya selalu meningkat, di mana hal tersebut membuat kondisi yang merugikan bagi kota Jogja. Sebagai contoh, banjir ketika hujan deras. Dari hal tersebut, maka kita harus menyadari akan kebersihan adalah hal yang sangat penting. Marilah kita semua untuk turut menjaga kebersihan bersama-sama supaya lingkungan menjadi bersih dan juga sehat. Baik ya, hasil presentasi yang sangat bagus dengan tema menjaga kebersihan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, berarti cukup jelas ya dengan rancangan-rancangan karya ilmiah yang dibahas oleh kelompok 4 ya. Baik, ini adalah presentasi terakhir. Kami persilahkan duduk.
Ya, ayo kita berikan aplaus untuk dari hasil diskusi yang telah kita pelajari. Baik, selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini ya. Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah ya. Apakah kalian sudah memahami apa itu karya ilmiah? Sudah. Ya. Apakah kalian sudah mampu untuk menulis suatu karya ilmiah? Sudah. Alhamdulillah. Ayo berikan aplaus. Baik, sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada salah satu teman kita, ya, sama-sama juga kita mendengarkan, membacakan kesimpulan apa kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Ibu mintakan anak ibu Putri ya, Putri Nafisa, silakan. Dari pembelajaran hari ini kami menyadari banyak manfaat menulis karya ilmiah, salah satunya adalah memperluas ilmu pengetahuan. Karena dengan kita menulis karya ilmiah, kita harus banyak membaca dan melakukan penelitian tentang hal yang akan kita tulis. Dan dalam penulisan, dari pembelajaran hari ini kami menyadari banyak manfaat dari menulis karya ilmiah. Salah satunya adalah memperluas ilmu pengetahuan. Karena dengan kita menulis karya ilmiah, kita harus banyak membaca dan melakukan penelitian tentang hal yang akan kita tulis. Dan dalam penulisan karya ilmiah, ada 3 bentuk penulisan, yaitu bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Hal itu kita lakukan berdasarkan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Tadi kan menyebutkan kesimpulan yang sangat lengkap telah dibacakan oleh teman kalian yaitu Putri Nafisa. Sekarang kita masuk kepada evaluasi, ya. Evaluasi ini adalah penilaian pribadi. Jadi jangan dikerjakan berkelompok ya, masing-masing. Silahkan login ke portal Nurul Islam Indonesia. Di sana ada evaluasi 10 soal. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Jangan bekerja sama ya. Evaluasi. Udah? Lihat apa? Ada? Ya, coba buka. Bahasa Indonesia evaluasi. Ya, coba buka portalnya channel Nurul Islam Indonesia. Biasa login berdasarkan password. Ya, sampai jam 12. Yang nilai paling bagus akan Ibu berikan hadiah. Berarti nilai 100 ya. Dikerjakan dengan teliti. Nilai yang paling bagus akan Ibu berikan hadiah. Udah soal nomor berapa? Ya, 6. Ya, bagus. Bentar lagi ya. Soal nomor berapa? Salsa 7.
Sudah selesai semua, anak-anak? Sudah? Kira-kira berapa nilainya ya? Mudah-mudahan bagus ya. Oke, sudah masuk semua nilainya ya. Karena kegiatan diskusi kelompok sudah, presentasi sudah, mengerjakan evaluasi juga sudah. Sekarang kita tutup pembelajaran kita ya. Untuk mengambil berkahnya, kita tutup dengan doa. Silakan anak ibu, Bayu, doa ya. Yang lain ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-as innal insana lafil khusr. Innal insana lafil khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik ya. Di sini Ibu menutup pembelajaran hari ini dengan mengingatkan kembali bahwa pembelajaran berikutnya kita akan masuk tema baru, yaitu mengenai resensi ya, resensi buku. Jadi di sini Ibu yakin kalian juga senang membaca novel, senang membaca cerpen, jadi dibaca-baca ya, baca-baca bukunya, kumpulkan buku-buku yang bernuansa fiksi ataupun non fiksi juga boleh. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang resensi ya. Ya anak-anak, dibaca bukunya di rumah ya. Kan pembelajaran hari ini kita tutup. Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya hari ini, diskusi kelompok yang bagus, presentasi yang bagus ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.